olahraga yang menggunakan media samsak sebagai partner kita. Ketika saat kena pukul bersuara, suara tersebut akan menimbulkan motivasi, akan menjadikan suatu motivasi terhadap semangat saat kita melakukan pelatihan olahraga. Aneka samsak banyak kita jumpa di toko-toko olahraga, termasuk juga di tempat-tempat lain. Untuk kali ini saya berbagi pengalaman pada teman-teman apa isi samsak yang saya gunakan saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak. Nah, samsak yang tergantung dengan menggunakan seperti pancing ini adalah saya dapat atau beli di toko, namun sampai di rumah saya rombak atau istilahnya saya daur ulang kembali isiannya, sehingga kalau dipukul paling bawah itu suaranya akan padat sekali. Untuk di daerah tengah suaranya berbeda dengan yang di atas juga yang di bawah. Akhirnya saya kategorikan untuk pengisian samsak ini adalah menjadi 3, yang di bawah, di tengah, termasuk juga yang paling atas. Nah, yang sering kita gunakan ketika melakukan pelatihan adalah daerah tengah. Jadi suaranya akan terdengar ketika genggaman tangan tersebut telah mencapai pada badan samsak. Nah, inilah motivasi samsak yang sering saya katakan pada video-video di YouTube, berbagi pengalaman menggunakan media samsak sebagai partnernya. Dan untuk kali ini sekali lagi saya akan menerasikan isi samsak, bagaimana teknik pengisian, termasuk terbuat dari apa, karena banyak teman-teman di YouTube yang menanyakan isi samsak dan juga teknik pengisiannya. Nah, samsak yang saya gunakan ini adalah kurang lebih 1 meter lebih, 1 meter 20-an, dan juga saya dapatkan yang beli di toko. Akan tetapi karena sering menggunakan media samsak, akhirnya mempunyai suatu cara atau ide isian yang sepenuh 1 meter ini saya bagi menjadi 3 bagian. Artinya saya buka samsaknya, kemudian kita isi sendiri. Yang tujuannya adalah untuk memberikan semangat atau motivasi ketika samsak tersebut kena pukulan. Nah, untuk kali ini samsak apa yang saya katakan tadi adalah saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yang paling bawah, sepertiga dari panjang samsak. Yang selanjutnya bagian tengah-tengah, dan yang pertama adalah bagian paling atas. Nah, sehingga isian samsak antara di bawah, di tengah, juga di atas itu adalah berbeda. Dan berat samsak juga sering yang menanyakan, maaf saya tidak bisa memberikan berat atau berapa kilogram beratnya karena saya belum pernah untuk melakukan timbangan. Akan tetapi cukup lumayan teman-teman, karena ketika samsak ini kita gunakan melakukan pelatihan sebagai partner saat memukul, saat melakukan tendangan, itu di tengah-tengah akan bersuara karena teknik dalam pengisiannya mungkin agak beda. Memang aneka cara, banyak penggunaan media samsak termasuk isiannya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya akan ambil samsak ini dan selanjutnya kita akan buka. Nah, kalau saya angkat samsak dengan 1 tangan aja, ya tidak bisa, atau dalam artinya samsak tersebut cukup berat, ya kurang dari seberat 1 saksmen. Dan jika saya angkat dengan tangan kanan atau salah 1 tangan, itu tidak akan mampu terangkat ke atas. Ya, paling tidak ketika akan melakukan pelatihan menaruh samsak ke tiang atau porosnya itu harus menggunakan tangan 2. Artinya salah 1 tangan di bawah dan selanjutnya salah 1 tangan untuk memegang, baru dapat atau bisa menggantungkan samsak pada porosnya. Sebab habis melakukan pelatihan samsak, kita pindahkan di tempat lain agar atau untuk menjaga ketahanan samsak. Nah, kembali saya buka isi samsak ini karena yang paling atas itu terbuat dari resleting. Akhirnya inilah awalnya kita lihat
merupakan gabus-gabus atau alat-alat yang biasa digunakan di jok-jok baik itu mobil ataupun di jok-jok tempat duduk atau kursi. Nah, sepenuhnya saya buka juga. Nah, karena memang ini adalah sudah saya lakukan daur ulang, artinya kenapa isi kain dan sebagainya. Memang beberapa kain-kain saya tambahkan, dan semuanya ini adalah bahan-bahannya saya dapatkan dari aslinya, artinya dari saat atau di tempat membelinya. Nah, masih pada daerah atas, teman-teman bisa lihat atau dapat perhatikan, ini merupakan gabus ataupun alat-alat yang biasa digunakan pada jok-jok atau tempat duduk di mobil, dan juga digunakan sebagai tempat-tempat yang biasa atau lazim untuk tempat istirahat atau duduk di kursi-kursi. Nah, masih ini terbongkar pada bagian atas, dapat kita perhatikan juga semuanya. Untuk karet yang paling bawah ini adalah terisi dengan karet-karet yang dicincang. Untuk yang di atas sama sekali kita tidak melihat isi karetnya, itu semuanya masih spon-spon. Dan kenapa kalau kita perhatikan spon kita angkat dengan tangan kanan ataupun kiri, pasti dia akan ringan. Namun ketika kita masukkan beberapa spon dan akhirnya dilakukan penekanan atau teknik pengisian kepada daerah samsak yang berbentuk lingkaran tersebut, spon yang ringan tadi itu akan menjadi suatu kumpulan yang akhirnya cukup menjadi berat. Nah, kalau kita perhatikan dari lingkaran ya kurang lebih 80 atau 90 untuk lingkaran pada samsak tersebut, dibongkar yang baru isian atas atau sudah mencapai di tengah-tengahnya, cukup lumayan. Bahan-bahan ini adalah kain-kain bekas yang saya jadikan satu, kita masukkan ke dalam samsak. Paling tidak itu adalah tempatnya di tengah-tengah samsak. Nah, selanjutnya untuk melakukan ini saya siapkan satu ember kecil agar karet-karet yang dicincang atau bahan-bahan karet bekas atau karet mobil, ban mobil yang dicerca kecil-kecil tidak berarakan atau istilahnya tercerai-berai. Nah, ini sudah isian yang paling bawah, jadi sepertiga isian yang paling bawah ini. Nah, saya tunjukkan inilah karetnya, bahan-bahan bekas yang dicincang secara kecil-kecil. Nah, isi bukan sepenuhnya untuk di bawah pakai karet, memang beberapa saya isi juga dengan kain sedikit. Ini isiannya, teman-teman dapat perhatikan cincangan dari bahan-bahan karet, dan hal ini saya dapatkan dari toko, bukan membuat sendiri. Ini sangat-sangat kecil, walaupun dia kecil karena bobotnya, namanya saja ban mobil, kalau itu bobotnya pasti tidaklah ringan, ya cukup lumayan, sehingga total isian samsak yang paling bawah tersebut kita isi dengan ban karet yang sudah dicincang yang didapatkan dari toko, dan namun sekali-sekali kita tambahkan juga spon. Bisa saja sepenuhnya full dengan ban karet, akan tetapi setelah ban karet kita tambahkan, ya, ditambahkan juga sedikit spon. Paling tidak yang mendominasi isian paling bawah tersebut adalah ban karet, artinya bukan sepenuhnya spon. Nah, kalau kita angkat ini, nah maaf teman-teman, untuk sepenuhnya saya tidak akan keluarkan agar mempersingkat atau meringkas waktu. Yang jelas secara poin, teman-teman kerabat sudah bisa lihat dari isiannya apa yang saya narasikan di depan tadi. Yang di tengah adalah ban karet sedikit ditambah dengan spon. Yang selanjutnya yang paling bawah itu adalah full ban karet, dan di atas kita gunakan spon yang agak padat juga. Dapat akhirnya secara logika ketika kena tendangan, pukulan, kenapa samsak yang saya gunakan tersebut menimbulkan suara, karena tidak sepenuhnya
saya gunakan ban karet yang di tengah-tengah, karena yang di tengah-tengah paling sering kita kenakan atau sasaran dari pukulan termasuk juga tendangan. Nah, kenapa saya isi seperti ini? Yang tujuannya agar dia menimbulkan suara, karena setiap melakukan pukulan suara terdengar dari gerakan tangan kita, termasuk dari kita menendang dan juga memukul. Itulah membuat semangat kita satu seanggap musik ketika melakukan pelatihan, yang tujuannya agar tetap menjadi termotivasi saat melakukan pelatihan. Nah, untuk pengembalian ini teman-teman bisa perhatikan kembali, kita masukkan sekali lagi. Jadi sangat singkat sekali durasi ataupun narasi yang saya bawakan, apa itu isian samsa yang sering saya gunakan pada saat melakukan pelatihan samsa sebagai partnernya. Memang banyak dan sering sekali teman-teman untuk menanyakan, artinya penasaran dengan samsa yang saya gunakan saat kena pukulan, ya bersuara, termasuk juga ketika tendangan kita cukup kita arahkan ke arah atas, akhirnya menjadi jatuh. Nah, saya katakan juga jatuhnya samsa tersebut artinya bukan menunjukkan sesuatu bahwa tendangannya itu hebat dan sebagainya, namun akan menjadikan suatu motivasi terhadap saat melakukan pelatihan. Ya, kita sedikit memerlukan waktu, kena pukulan samsa tersebut ataupun tendangan akan menjadi jatuh. Memang penting bagaimana teknik kita untuk memotivasi diri agar sampai usia lanjut pun. Terus sekarang saya sudah berusia 58 tahun masih menggunakan media samsa sebagai partner. Nah, kalau isian samsa saya jelaskan tadi, dan setelah kita masukkan beberapa spon, teman-teman dapat atau bisa perhatikan, ya cukup lumayan. Nah, setelah itu angkatlah samsa tersebut, kemudian sedikit dibenturkan ke bawah agar spon-spon yang kita taruh tersebut betul-betul menjadi padat. Nah, teknik untuk pengisian ini memang perlu suatu fokus, artinya tidak begitu boleh ngawur. Yang penting lingkaran samsa yang paling pinggir semua tersebut adalah dipenuhi oleh spon. Nah, kalau tidak demikian, kalau kita hanya menaruh ataupun menumpuk spon begitu saja tanpa memperhatikan atau ditekan, kayak sekarang ini saya tekan pinggir-pinggirnya agar benar-benar spon tersebut menjadi merata. Nah, sekali-sekali juga penting atau ditambahkan cercahan daripada karet-karet bekas tersebut. Nah, silakan teman-teman yang memberikan takaran seberapa padatkah keinginan kita untuk melakukan atau mengisi yang paling tengah, karena isian yang paling tengah sangat penting sebab dia yang sering dan kita fokuskan saat melakukan pukulan termasuk juga tendangan. Nah, apa bedanya menggunakan samsa? Kita isi spon ini dengan memakai sepenuhnya, ya tergantung dari keperluan kita.